A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimanapun Anda berada, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Apa kabar saudaraku? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat baik jasmani maupun rohani. Nah, malam ini saudaraku, saya ingin mengajak saudaraku merenungkan dan memikirkan, kenapa sih ada orang yang meninggalnya susahnya bukan main. Sudah kita taklilkan, sudah kita bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak bisa mengucapkan, lidahnya keluh. Berulang-ulang kita ucapkan ke telinganya, tak bisa diikutinya. Kenapa? Nah, jadi ini kita selalu membawa lampu yang ada cahaya untuk menunjukkan jalan kita supaya terang benderang. Kalau tidak ada cahaya, gelap gulita. Nanti kita berjalan terus-terusan masuk ke jurang. Kita kira udah betul jalan, rupanya masuk ke jurang sana. Nah, jadi ini disebabkan karena dua faktor. Yang pertama, melakukan perbuatan syirik. Yang kedua, melawan orang tua. Sholatnya tidak pernah tinggal, sering ke masjid, berjemaah. Puasanya bagus, sedekahnya bagus, baca Al-Qur'annya fasih, hafalan hadisnya luar biasa. Tapi di saat meninggal, menghadapi sakaratul maut, tak bisa menyebutkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Inilah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, janganlah sekali-sekali kita berbuat syirik. Apa itu syirik? Syirik itu adalah menduakan Tuhan. Jadi kita ada lebih percaya lagi selain Allah. Contoh, kita punya cincin. Wah, semenjak aku memakai cincin ini, rezekiku bertambah banyak. Atau, wah, semenjak aku pakai jimat ini, aku selamat dari tabrakan. Ini sudah kita berbuat syirik. Yang paling kecil, syirik itu adalah riya. Karena riya ini pun bisa bermain di dalam amalan, dalam beribadah. Apa contohnya? Kita merasa bahwa ibadah kita lebih baik daripada orang lain. Kita merasa bahwa ilmu agama kita lebih bagus daripada orang lain. Kita merasa bahwa kita lebih paham agama Islam ini daripada orang lain. Itu riya itu. Nah, yang kedua, jangan pernah melawan orang tua, apalagi mengusirnya. Mau coba? Buktikan. Bagi saudaraku yang pernah menitikan air mata kedua orang tuanya karena perkataan dan perbuatan saudaraku, cepat-cepatlah minta maaf. Minta diampunkan sebelum terlambat.
Karena nyawa kita ini di saat kita akan dicabut, ya kan, seperti ditebas ribuan pedang, seperti kambing dikuliti hidup-hidup, seperti burung dara digoreng hidup-hidup. Begitu sakitnya nyawa ini dicabut. Ini harus kita perhatikan dalam kehidupan kita ini. Jangan sekali-sekali melawan orang tua, membantah, membentak. Jangan membuat orang tua kita tuh kecewa, apalagi sempat menitikkan air mata karena perkataan dan perbuatan. Kalau mau mencoba silahkan. Akan kau rasakan itu nanti. Saat nyawamu akan dicabut, terhenyak-henyak kau akan nanti mengeluarkan nyawamu itu. Sudah saya saksikan. Dengan kaitan ini, di sini saya catat ini. Ini di surah Al-Isra. Allah berfirman, janganlah sekali-sekali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Untuk berkata ah, itu aja kita sudah Allah larang. Kan sering kita kalau disuruh orang tua ada kesel kan, ah. Nah, itu aja sudah Allah larang, apalagi membentak. Nah, Allah sambung lagi, janganlah engkau membentak keduanya. Jadi berkata ah dan membentak kepada ibu bapak kita, Allah sudah larang. Tapi saudara kerjakan. Saudara berbuih-buih mulut saudara memohon supaya dijauhkan dari neraka, supaya dimasukkan dalam surga. Tapi kedua orang tua saudara bentak, saudara usir. Meniti air mata ibu, meniti air mata ayah atas perkataanmu, atas perbuatanmu. Kau rasakan nanti saat-saat sakaratul mautmu datang. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Nah, senada dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, reda Allah terletak pada reda kedua orang tua. Murka Allah terletak kepada murkanya orang tua. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, jangan berbuat syirik. Yang kedua, jangan pernah sekali-sekali melawan orang tua, walaupun mengatakan ah. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya, Pak? Kita kadang-kadang capek disuruh orang tua. Iya kan, selalu katakan iya. Iya Bu, iya Pak. Tapi tidak kita kerjakan, kita tidur. Tetap kita katakan iya. Itu kalau sudah capek badan kan, saya juga pernah tuh. Kalau udah capek badan saya, disuruh belanja ke kedai, ke warung. Saya bilang sama mama saya, iya mak, tapi saya tidur. Sehingga beliau tuh kesel. Ada aku ini kalau udah capek dia tidak pernah dia ini membantah. Selalu dibilangnya iya sama aku. Tapi tidur dia, ketawa mama aku. Nah, jadi itu jangan pernah melawan orang tua. Walaupun berkata ah, itu harus dijaga, itu harus diperhatikan. Mudah-mudahan dengan dua hal ini kita jaga, maka amal-amal kita semua akan membantu kita di saat kita mengakhiri hayat kita di dunia ini. Kita dengan mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, begitu saudara-saudaraku. Jadi khusus nih, saya terkhususkan kepada ustadz-ustadz para penceramah dari Wahabi Salafi yang selalu membid'ahkan amalan-amalan kami. Baca yasinan di malam Jumat, baca tahlilan, yasinan di keluarga orang yang meninggal dunia, memperingati Maulid Nabi. Nggak usah lah itu kita bicarakan ya. Itu masalah amalan ibadah ya, nggak usah lah ya. Saya hanya mau bertanya pada saudara. Sudah banyak pertanyaan saya. Pertanyaan saya sebelumnya di video saya khusus saya bertanya itu sudah 2 minggu. Tidak satu pun ada yang menjawabnya.
Tidak ada di kolom komentar saya itu, di YouTube saya itu tidak ada. Gitu. Jadi khusus dari paham Wahabi Salafi, penceramah-penceramah yang hafal hadis, hafal Al-Quran. Jadi saya mau bertanya, kenapa Allah melarang seorang anak berkata dan ini diperjelas lagi oleh Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Redha Allah tergantung kepada redhonya orang tua. Murka Allah tergantung kepadanya murkanya orang tua. Dan ini diperinci lagi oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang bertanya kepada siapa dia berbakti, berbuat baik, kepada ibumu, dan ibumu, terakhir kepada ayahmu. Nah, jadi saudara, saya minta ini adalah pendapat saudara. Bukan saudara hanya mengambil dalil. Karena saudara sekarang bukan menghadapi skripsi untuk mendapatkan S1 saudara. Saya tidak butuh itu. Kalau saudara hanya mengambil dalil-dalil yang sudah ada ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, saya pun pandai. Saya tidak punya gelar. Saya pun pandai hanya sekedar mengambil dalil-dalil. Ini buktinya. Saya catat dari dalil ini, saya catat dalil ini, saya sampaikan. Tanpa butuh saya S1. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa Allah melarang seorang anak berkata atau membentak kedua orang tua? Kenapa? Jadi saya tidak butuh dalil saudara, karena saya bukan dosen penguji saudara untuk mendapatkan gelar S1 saudara. Saya minta pendapat saudara. Kenapa Allah melarang seorang anak berkata dan membentak orang tua? Ada apa ini? Coba saudara jelaskan sesuai dengan pendapat saudara, bukan dalil berdasarkan hafalan atau bacaan saudara. Jadi jangan usah dulu membedah-bedahkan masalah amalan kami ahli sunnah wal jamaah. Saya tidak memandang titel saudara. Nah, begitulah saudaraku dimanapun Anda berada. Tak lupa saya selalu mendoakan saudara-saudaraku. Apabila ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah, saya akan tetap mendoakan semoga cepat sembuh, Allah angkat penyakitnya, pulih sepersedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.